Voice of Corrections. Halo Sobat Masyarakatan, kembali lagi bersama kami. Saya Thalia. Saya Salman dalam Voice of Correction. Let's talk about C. Nah, untuk menemani sahabat masyarakat ngabuburit, kita kedatangan tamu spesial nih. Siapa lu tahu? Mau tahu? Iya. Kita panggil aja langsung. Ya, kita panggilkan Taruna Poltekip 56. Wih, gagah-gagah sekali. Sok, apa kabar Dinda-Dinda? Siap, baik bang. Ya, duduk. Silakan duduk. Santai aja. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Benar. Nah, ini saya persilakan untuk adik-adik sekalian untuk perkenalkan diri terlebih dahulu. Coba mulai dari kamu dulu. Ya, izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Politeknik Ilmu Pemasyarakatan Angkatan 56, nama Hibatullah Ulay Mukhlis, STB 4514, Prodi Teknik Pemasyarakatan. Izin memperkenalkan diri, Taruna Madya Poltekip Angkatan 56, nama Alia Salma, STB 4545, Prodi Teknik Pemasyarakatan. Prodi Teknik Pemasyarakatan semua ya? Siapa? Ya, Mbak. Oke, kalian tadi kita perkenalkan sebagai Taruna Poltekip Angkatan 56. Mungkin di penonton-penonton sekalian masih banyak yang belum tahu apa sih itu Poltekip. Boleh dong dijelasin Poltekip itu apa sih? Jadi, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan ini adalah sekolah kedinasan, perguruan tinggi kedinasan yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Nah, untuk Politeknik Ilmu Pemasyarakatan sendiri sudah mengalami transformasi yang awalnya Akademi Ilmu Pemasyarakatan dengan jenjang pendidikan D3 menjadi Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dengan jenjang pendidikan D4 setara dengan S1. Untuk di Poltekip sendiri ini, Mbak, ada program studi. Ada 3 program studi. Yang pertama ada Teknik Pemasyarakatan seperti saya dan Ulia. Ada juga Manajemen Pemasyarakatan dan juga Bimbingan Kemasyarakatan. Nah, di Poltekip ini sendiri kita punya organisasi, Mbak. Bang, ada Badan Perwakilan Taruna atau BPT yang menampung aspirasi dari Taruna itu tersendiri. Ada juga Senat Korps Taruna Poltekip untuk menampung dan wadah bagi Taruna untuk menjalankan organisasi dan juga ada Polisi Taruna atau Poltar, yaitu tugasnya adalah untuk keamanan dan ketertiban para Taruna baik di luar maupun di dalam kampus. Oh, masih ada lah ya, BPT, singkatannya kan, BPT, Poltar, Iya, betul, Mbak. seperti itu. Kak Thalia dulu prodi apa tuh? Prodi Bimbingan Kemasyarakatan. Kalau Mas Kalau Salman, saya dulu di Manajemen Pemasyarakatan, gitu. Iya, Bang. oh berarti kita lengkap lah ya, teknik, manajemen, bimbingan kemasyarakatan. Ini kan pasti sahabat pemasyarakatan di rumah banyak yang belum tahu nih Poltekip. Nah, syarat-syarat untuk masuk Poltekip itu sebenarnya apa aja sih? Ya, untuk syarat-syarat masuk Poltekip yang pertama ada tinggi badan. Tinggi badan untuk Taruna sendiri yaitu 170 cm minimal. 170 sekarang? Iya, 170 cm, Bang. Oke. Ya, untuk taruninya sendiri minimal tinggi badan 160 cm. Lalu yang kedua tentunya tidak bertato dan berbadan sehat. Oke. Mungkin udah teman kan? untuk penerimaan di Poltekip kita tidak membatasi. Jadi untuk dari SLTA derajat itu bisa dari jurusan IPA, jurusan IPS, bahkan SMK pun bisa, Mbak. Oh gitu. Jadi kalau untuk jalur-jalur, kalau kita kan dulu kan ada yang dari jalur umum, ada yang dari jalur PNS tuh. Kalau sekarang masih ada nggak sih? Masih ada, Bang. Oh gitu. Jadi untuk formasi penerimaan di Poltekip ini ada 2, yaitu ada formasi umum dan formasi pegawai. Untuk formasi umumnya sendiri di tahun ini ada 225 dengan taruna 175 dan taruninya 80. Untuk formasi pegawai sendiri bisa dijelaskan dari? Nah, untuk formasi pegawai sendiri ada 75 orang untuk kuotanya. Kalau untuk Alia itu dari jalur apa? Saya kemarin daftar dari jalur umum, yaitu dari SMA, Mbak. Nah ini Tal, saya tuh dulu tuh kayak pernah ngeliat loh si Ulia ini. Oh iya. Kamu dulu dari PNS kan? Iya, kebetulan saya dari jalur pegawai. Dari jalur pegawai dulu di UPT mana tuh? Saya dari UPT Lapas Khusus kelas 2 Gunung Sindur. Gunung Sindur. Kalian tahu nggak? Saya tahu dari mana sih Ulia ini. Dari mana tuh? Ulia itu pernah jadi host di Apa Kabar Pemasyarakatan. Oh. Nah kalau nggak percaya, ini nanti kita
liatin cuplikan dari Ulia pada saat menjadi host di Apa Kabar Pemasyarakatan. Kita pertama kali ini kami kabarkan dari Direktorat Jenderal. Halo, selamat pagi sahabat pemasyarakatan. Halo. Apa kabar Anda hari ini yang menggelar kegiatan penguatan pengawasan di bidang pemasyarakatan? Oke, balik lagi ke Poltekip nih. Tadi kan udah jelasin syarat-syarat masuk Poltekip itu apa aja. Kalau kita dulu tuh melaksanakan tes di Gandul, langsung ke Depok tuh. Dan ada tahap-tahapan tes. Kalau kalian tuh kayak gimana? Tesnya di mana? Terus apa-apa aja sih tahapan tes kalau sekarang ini? Kalau di tahun kami, karena kemarin terhalang dengan kondisi pandemi COVID-19, jadi untuk kami tesnya masih di daerah, Bang. Jadi untuk wawancara baru dijadikan satu di Tangerang. Untuk tahapan-tahapan tesnya itu yang ada 6. Yang pertama ada administrasi. Itu kita harus mengecek benar dengan teliti berkas-berkasnya. Terus juga ada tes SKD, di mana di situ yang dites ada wawasan kebangsaan, TIU dan juga TKP. Terus yang ketiga kemudian ada tes kesehatan. Di situ kita dicek kondisi tubuhnya segar dan yang pasti tidak boleh bertato. Kemudian juga ada tes kesamaptaan. Di situ kesamaptaan melatih untuk menilai fisik kita seperti lari 12 menit, push up, pull up, sit up, untuk taruna decining, dan kemudian ada saturan. Terus kemudian ada juga tes psikotes, dan yang terakhir ada WPFK. Untuk WPFK sendiri wawancara dan pengamatan keterampilan fisik seperti kalau misalnya kita punya keterampilan bela diri, seni, dan olahraga itu bisa ditampilkan. Berarti ke pusatnya itu pada saat WPFK ya? Benar, Mbak. WPFK. Oh, seperti Nah itu. ini, saya jadi tertarik nih sama PFK-nya. Pas PFK tuh Ulia nampilin apa? Waktu WPFK kebetulan saya menampilkan baris berbaris. Oh, baris. Baris berbaris. Oh, berarti Karena- dulu paskibraka? Iya, kebetulan saya paskibraka tahun 2014, paskibraka kabupaten. Nasional, oh kabupaten. Berarti junior saya juga. Pas Kebetulan saya paskibraka? paskibraka tahun 2013. Siapa? Tepuk tangan dulu deh. Kalau Alia dulu nampilin apa? Saat wawancara kemarin saya nampilin tari tradisional, Bang, dan basket. Oh, anak basket. Abas ya? Siapa? Oke. Kalian kan pada saat tes itu tentu pasti ada inspirasi. Melihat siapa, kayak gitu. Yang membuat kalian tuh jadi tertarik untuk mengikuti tes di Poltek itu apa? Mulai dari Alia mungkin. Nah, untuk saya kemarin kebetulan saat saya SMA itu ada kampus Expo yang menampilkan sekolah-sekolah kedinasan yang ada di Indonesia, Bang, Mbak. Jadi di situ saya sangat tertarik pas ngelihat kakak kelas saya udah keterima jadi Taruna Poltekip. Di situ saya tanya-tanya untuk lulusannya, segala macamnya. Untuk saya juga ngelihat dari fisiknya yang bagus, seragamnya juga. Jadi di situ saya mulai tertarik dan mencari tahu tentang Poltekip. Kenapa nggak tertarik sama sekolah kedinasan yang lain? Kan banyak nih, ada STTD, ada IPDN, banyak nih. Kenapa harus Poltekip? Apa nih, apa yang menarik dari Poltekip ya? Iya, Kita mau betul. tahu nih, kasih tahu sahabat pemasyarakatan yang ada di rumah. Karena waktu itu untuk saya sendiri, karena rumah saya kebetulan di dekat lapas, jadi saya seperti melihat role modelnya, Mbak. Jadi kayak saya baru tahu ternyata untuk di lapas sendiri ada sekolah kedinasannya dan bisa untuk juga yang cocok untuk perempuan mungkin, Mbak. Oh, berarti tertariknya karena lihat di Lingkungan sekitar. lingkungan. Siapa? Beda ya, beda sama saya. Kalau saya sama sekali nggak tahu tuh apa itu Poltekip, apalagi kalau tahunya di penjara seperti itu. Berarti udah tahu sebelumnya ya kalau Sama. akan kerja di penjara ya. Coba. Kalau Ulia, kenapa nih? Kan udah jadi PNS nih, ya Iya. kan? Ulia udah merasakan gaji gitu kan. Kenapa sih Ulia masih mau ikut Poltekip? Padahal ya sedikit banyak tahu, mungkin Ulia tahu lah gimana pendidikan di sekolah ikatan dinas kayak gitu kan. Iya, Ya, harus disiplin gitu kan. Apa sih yang membuat Ulia jadi tertarik? Kalau saya, Bang, pernah waktu itu tes sekolah kedinasan juga, Bang. Memang saya pengen jadi taruna, Bang, dari dulu, Bang. Tapi di tahun 2017 itu peluang saya lihat peluang di Kemenkumham itu, pembukaan Kemenkumham itu. Jadi saya ikut CPNS Kemenkumham, Bang. Oh gitu. Iya, Bang. Lalu setelah itu saya lihat ada jalur formasi pegawai dari
Poltekip ini, saya ikut daftar, saya seleksi, alhamdulillah saya lolos. Seperti itu, Bang. Alhamdulillah ya. Keren lah. Kalau untuk tips and triknya nih, kalau sahabat masyarakatan di rumah mau ikut Poltekip nih misalnya, tips and trik dari Bang Ulia sama Mbak Alia ini apa nih? Kalau dari saya nggak muluk-muluk, sedikit aja. Yang pertama niat, niat aja sih. Lalu yang kedua dari orang tua, tentunya minta restu dari kedua orang tua. Minta doa lah ya. Iya. Jelas itu. Oke, Mungkin dari benar. Alia. Yang pastinya karena ini sekolah kedinasan, kita harus mempersiapkan fisik. Fisik dan mental kita tuh harus benar-benar dilatih sebelum tes supaya kita bisa keterima dengan maksimal. Oh ya, terus lanjut nih. Kalau misalnya kita kayak si Ulia tadi kan, emang cita-citanya itu dari awal pengen jadi taruna. Ya Iya, kan? Bang. Betul, Bang. Saya tuh pengen lebih spesifik tahu, menurut Ulia, menurut kalian berdua, apa sih keunggulan dari Poltekip dibandingkan sekolah ikatan dinas lain? Dalam artian mungkin ya secara orang awam melihat Poltekip ini kan merupakan sekolah ikatan dinas yang lulusnya langsung PNS kayak gitu kan. Mungkin itu secara umum lah. Kalau untuk lebih spesifik lah, lebih spesial dari kalian itu apa sih? Untuk dari Poltekip ini sendiri yang bisa kita ambil spesialnya yang pasti pengalaman. Karena tidak semua orang ibaratnya kalau pekerjaan bisa mencoba memasuki lapas, yang pasti kan orang melihatnya narapidana gitu, Bang. Untuk kita sendiri bisa lulus dari sini, kita akan langsung menempati lapas, rutan, rubasan, dan bapas. Jadi mungkin di pengalamannya, Bang. Terus juga untuk di Poltekip ini sendiri mungkin hampir sama seperti kedinasan yang lain, tapi untuk kami untuk training center seperti training center, terus juga ada organisasinya, itu berjalan dengan baik dan bagus. Jadi untuk di kedinasan kita sendiri itu kita bisa mengembangkan potensi yang kita miliki dalam artiannya dalam utamanya organisasi, Bang. Itu sangat diperlukan untuk pekerjaan di masa depannya juga, Bang. Mbak. Oke, seperti yang Alia bilang tadi kan untuk mengembangkan potensi lah ya. Nah, mau tahu dong apa aja sih kegiatan yang kalian lakuin di Poltekip itu? Seharinya, kesehariannya ngapain aja, dari bangun sampai tidur lagi, seperti itu. Kalau kegiatan sehari-harinya dari bangun tidur, mulai dari bangun tidur pertama, lalu ada kegiatan ibadah untuk yang muslim mungkin ada sholat subuh berjamaah, lalu ada kegiatan apel pagi, setelah itu lalu setelah apel pagi ada kegiatan perkuliahan seperti biasa sampai dengan zuhur, nanti ada istirahat dan lain-lain, dilanjutkan lagi sampai sore, nanti sore ada binjastar. Jadi binjastar itu Bimbingan jasmani. Bimbingan jasmani taruna. Jadi kayak seperti lari, terus juga pull up untuk melatih otot-otot supaya terbiasa seperti itu. Ya, kalau dari pengalaman kita ya dulu ya, kalau yang saya rasakan dulu, kita nih paginya udah olahraga nih, pagi olahraga, siang olahraga, dan juga kita harus kuliah juga kan, kita harus belajar, dan itu ngerasanya kayak capek banget gitu kan. Nah, kalau kalian tuh dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran itu, apa yang kalian rasakan dengan aktivitas yang sangat padat, tapi kalian juga harus dituntut menjadi taruna yang berprestasi? Soalnya apa? Saya lihat dari Oh iya, benar-benar. ada medali cendikia nih di Alia nih. Iya. Itu kalau nggak salah cendikia ranking 1 ya Siapa, Bang? di kelas kan. Emas ya, emas. Nah, apa sih, gimana sih cara si Alia dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran hingga dapat ranking 1 di tengah kegiatan yang sangat padat? Siapa, Bang? Memang karena memang kegiatan yang padat, juga akademik juga kita harus kejar terus. Itu sebenarnya dari manajemen waktunya, Bang. Itu kita harus bisa menempatkan posisi di mana kita tahu apa yang menjadi prioritas kita. Jadi untuk fisik tetap kita jalankan, tapi juga istirahat juga harus maksimal juga, Bang. Jadi di sela-sela kegiatan yang memang lagi kosong, itu kita harus istirahat. Untuk pembelajarannya bisa kita lakukan di malam hari ketika semua kegiatan sudah off. Jadi jangan karena kita kegiatannya full, jadi kita lalai akan akademik kita, Bang. Oke, menarik nih sih ini. Taruni ya. Kalau saya sih dulu abis apel ada acara lagi nih. Acaranya piket.
Coba. Nah, gimana sih memanage waktu ini? Abis piket kan biasanya, aduh udah capek banget nih. Gimana memaksa diri buat tetap kayak harus belajar nih, harus belajar. Nah, Coba. karena kan pengalaman nih, kayak udah capek nih seharian berkegiatan, maunya tidur aja sampai di kelas pun pasti ketiduran. Seperti itu. Coba. Ya, itu lagi kita balik lagi ke manage waktu. Untuk waktu piket ini kurve ya, Mbak. Iya. Untuk Ya. kurve itu kita jangan ngulur-ngulur waktu, Mbak. Jangan nanti aja jangan. Jadi kalau misalnya memang waktu untuk kurve, kita langsung turun kurve, langsung membersihkan, cepat tapi tetap bersih. Jadi supaya kita masih banyak waktu untuk memanfaatkan waktu untuk belajar. Nah, itu juga harus dari kemauan kita juga mendorong diri kita supaya kita bisa tetap berprestasi di tengah padatnya kegiatan. Nih kegiatan kalian kan tadi udah dijelasin tuh sama si Ulia sama si Alia juga. Udah dari pagi sholat terus olahraga. Jadi pengen tahu juga nih, kalian di kampus sekarang lagi ikut organisasi apa sih? Kayak saya dulu, kalau saya dulu kan saya jadi Poltar, Pasustar, kalau Mbak Talia jadi Field Commander di Marching Band gitu. Nah, kalau boleh tahu kalian ikut organisasi apa? Ya, kalau saya sendiri, saya ikut organisasi Senat Taruna Poltekip. Saya di bagian divisi humas. Oh, bagian humas. Ya, saya analis pratama, jurnalistik dan publikasi. Wih, keren. Kalau Kalau untuk Mbak Alia? saya sendiri, saya di Senat juga di divisi administrasi bidang keuangan, jadi penerimaan pertama. Kalau untuk olahraga dan seninya? Kalau untuk olahraganya saya ngambil basket. Basket. Kalau Mas Kalau Ulia? untuk saya, tenis meja. Tenis meja. Tenis meja, Bang. Udah pernah ikut lomba kemana gitu? Untuk saya OPTK, sendiri, OPTK udah pernah ikut belum? belum pernah ikut. Oh belum ya? Belum pernah ikut. Wajib ikut OPTK karena di OPTK Wajib. itu kita bersaing dengan sekolah kedinasan yang lain kan, membuktikan bahwa Poltekip memang memiliki Gak hanya bersaing sih. ya bertemu dan bercengkrama dengan Iya sekolah kedinasan benar, lain. berkenalan dengan kedinasan lain. Gitu, kalian harus ikut itu tuh. Kayak Ulia udah pernah di UPT, sedangkan Alia kan belum nih. Mungkin di kalian berdua ini ada nggak sih keinginan kalian tuh pengen nanti ketika lulus tuh gue pengen kerja di lapas apa pengen di rutan pengen di bagian ini, ada nggak pemikiran kalian tuh udah mengarahkan ke sana? Coba dari Ulia dulu. Ya, kalau saya sendiri, kenapa saya memilih teknik pemasyarakatan? Ya. Saya ingin bekerja di lapas. Untuk alasan saya memilih teknik pemasyarakatan juga karena memang di teknik pemasyarakatan ini kita benar-benar belajar mendalami langsung dari teknis lapangan bagaimana pembinaan narapidana. Karena memang tujuan saya masuk Poltekip juga karena saya ingin bekerja di lembaga pemasyarakatan. Oh seperti itu. Iyalah, kalau saya dulu kan ya pemikirannya tuh paling pokoknya lulus dari sini kan kerjanya di lapas. Oh ternyata ketika kita lulus itu lebih kompleks lagi ternyata. Ya sebagai informasi aja, saya pertama kali penempatan di Nusa Kambangan di Lapas Pasir Putih kan. Jadi nggak pernah mengekspek bahwa bakal kerja di pulau yang dikatakan sebagai Chandra di mukanya, kawasan Chandra di mukanya kemasyarakatan gitu kan. Ya kalian kan di Poltekip pasti sebelum daftar tuh udah tahu lah gimana sih Poltekip tuh dalam kegiatan pembelajarannya, yaitu semi militer. Kalau menurut pengalaman saya ya kayak semi militer yang kami rasakan itu kan ya seperti ditekannya disiplin kita untuk menjadi taruna yang berdisiplin, yang berjiwa kesatria, gitu kan, belas asih gitu. Kalau menurut kalian apa sih yang bisa diceritakan terkait dengan Pendidikan semi militer ini? Pendidikan semi militer itu. Ya, jadi untuk pendidikan semi militer ini yang saya rasakan ini adalah ajang untuk melatih fisik dan mental. Yeah. Agar nantinya di dunia pekerjaan kita tidak kaget dengan tekanan-tekanan yang datang bertubi-tubi. Oh, betul. Kalau menurut saya seperti itu.
Kalau Alia gimana? Sebenarnya sama aja seperti perguruan tinggi yang lainnya untuk pembelajarannya. Bedanya untuk di kita yang di semi militer ini kita lebih tertata, lebih disiplin, mulai dari bangun paginya, setiap kegiatannya, dan mungkin ditambah seperti fisiknya Bang. Latihan fisiknya seperti lari, ada larinya, ada olahraganya juga. Kalau semi militer ini berarti di asrama ya kan? Nah, di asrama itu coba deh ceritakan dari hari sampai hari apa aja, terus kalian bisa keluarnya kapan nih, seperti itu. Coba. Kalau untuk di asrama sendiri itu kita dari hari Senin sampai hari Kamis itu pembelajaran biasa, kemudian di hari Jumat kita ada training center. Jadi untuk yang ngambil-ngambil seperti kalau misalnya di SMA itu kayak ekstrakurikuler. Oh iya. Jadi kayak ada olahraga, basket segala macamnya, seni, bela diri itu di hari Jumat full. Nah, kemudian di hari Sabtunya itu kita beberapa ada yang menjalankan pembelajaran, dan setelah selesai pembelajaran semuanya kita ada pesiar IBL. Oke. Jadi Biasanya kalau pesiar IBL itu IBL nginep dong kan? Siap. Nginep di luar kan? Nah biasanya kalau nginep di luar kayak Alia atau Ulia ini biasanya nginep di mana tuh? Apa di tempat saudara atau gimana? Nah, kalau saya sendiri kebetulan saya tinggal di Bogor. Oh, Ya, gitu. jadi saya setiap pesiar IBL, saya pulang ke Bogor. Oh pulang. Iya. Kalau Alia? Karena kebetulan juga saya jauh di Lampung, jadi untuk di sini saya menyewa kos-kosan bersama kawan-kawan saya. Jadi satu kontrakan atau kosan itu bisa sampai 5 orang, 6 orang. Jadi kami IBL bersama. Iya, ya, seperti itu. Tapi Talia perhatiin nggak jarinya si Ulia? Apa itu namanya? Jadi nggak tahu ya kalau sekarang masih sama nggak ya? Ini gara-gara apa deh? Ini gara-gara push up. Waduh, kalau dulu ada Jawabannya? nih, jawabannya ada nih. Oh, Jadi iya. kalau ditanya gara-gara apa ini kata, jawabnya ini digigit nyamuk. Gitu katanya. Betul, digigit Nama nyamuk. nyamuknya tahu nggak? Apa tuh, Bang? Aspalus capalus. Aspalus capalus, Bang. Nah itu, jadi kalau misalnya ditanya sama senior, itu gara-gara apa itu? Oh ini digigit nyamuk, nyamuknya Aspalus capalus. Makanya Aspalus, kayak gitu. aspalus. Jadi ini menunjukkan bahwa istilahnya itu cincin taruna. Jadi kita tuh push up cuma menggunakan tulang dari jari tengah dan jari telunjuk doang. Gitu. Jadi kalau udah bisa push up kayak gini, push up biasa jadi kayak ringan gitu ya? Ringan, Bang. Iya, Gitu. ya. Kalau Taruni masih? Untuk saat ini tidak, Mbak. Oh tidak, enggak. oh nggak lagi, berbeda ya. Jadi mereka nih kan kenapa dididik dengan keras itu ya? Kalau menurut saya ya sebagai senior kalian yang mana saya udah pernah merasakan di UPT, itu ketika kita bertemu dengan para pelanggar hukum, itu mental kita tuh udah jadi gitu loh. Nah kalau kalian nanti ketika udah terjun ke lapangan, kalian masih ada rasa takut atau kayak gimana gitu? Boleh diceritain dong terkait dengan gimana sih cara kalian nanti menghadapi orang-orang yang bermasalah dengan hukum? Iya, terutama Alian ya kan, cewek kan. Iya betul. Soalnya saya juga pernah ditanya seperti itu. Emang nggak takut nanti kerja bersama narapidana seperti itu kan? Emang nggak takut di ini-iniin gitu? Gimana tanggapannya? Sebenarnya kalau misalnya dibilang takut, pasti ada lah, di setiap orang pasti ketemu narapidana yang mereka bisa dikatakan orang yang berbeda dari kita kan. Mulai dari sifatnya, sikapnya, tapi itu balik lagi ke kita, jangan ditunjukkan. Jadi walaupun kita merasa takut, jangan ditunjukkan, karena semakin kita tunjukkan, nanti mereka bakal berpikir kalau kita takut sama mereka. Dan itu juga gunanya kita masuk di sekolah kedinasan, itu untuk dilatih fisik dan mental kita untuk berani menghadapi mereka. Kalau Ulia gimana? Kalau saya sendiri ini berbicara pengalaman aja, Bang. Oh iya betul. Pengalaman saya awal masuk ke dalam lapas pastinya ada rasa takut, ada rasa waspada yang luar biasa. Iya. Karena pemikiran saya dulu, wah ini orang-orang jahat semua, orang-orang jahat semua disatukan di suatu tempat, apa nggak berbahaya buat saya seperti itu. Resikonya tinggi banget. Resiko gitu tinggi sekali. Tapi kemudian seiring berjalannya waktu, ternyata narapidana tuh nggak sebegitu menyeramkan. Oke. Mereka tuh hanya manusia biasa yang memang Iya. tersesat dan perlu bimbingan dan Bimbingan. pembinaan dari Pembinaan dari para kita. petugas pemasyarakatan.
Betul itu. Kalau kayak Alia nih, berarti udah pernah orlap dong? Siap sudah Bang. Kalau PKL udah belum? Belum, masih ada rencananya udah mau. Oh, udah mau PKL. Siap. Pas orlap lu kemana? Di lapas kelas 2A Metro. Oh, di Metro? Kampung Pak, siap. Oh, jadi balik kampung ya? Siap. Pulang, Oh, pulang. gitu. Ya kalau Taruni biasanya kayak gitu, kalau bisa pulang ya pulang. Iyalah, karena Beda. kalau bukan sekarang kapan lagi kan kita nggak tahu nih. iya. Siap, Bang. Kalau cowok kan biasanya kan hidupnya kan pengen merantau. Rantau gitu ya. Betul. Kalau kuliah nanti misalnya pas sudah penempatan nih, ada harapan nggak pengen penempatan di kota ini gitu? Kalau secara spesifik saya nggak ada sih Bang. Kalau nggak ada. saya lebih ke mengalir aja apa adanya, mau ditempatkan di mana aja saya siap. Oh gitu. Siap ditempatkan di mana aja kan kita udah menandatangani Iya, itu, Sesuai iya dengan kan? kontrak. Betul. Iya, Kalau benar. Alia gimana? Apakah mending pulang kampung aja lah, habis itu nikah dan hidup bahagia kan misalnya kayak gitu kan? Pemikiran gitu ya, pemikiran cewek. Ya, Itu coba. memang wajar ada pemikiran seperti itu kan Mbak. Tapi untuk kita yang sudah terikat dari ikatan dinas itu kita harus siap ditempatkan di mana saja. Jadi untuk saya sendiri tidak masalah kalau misalnya memang harus ditempatkan di jauh dari kampung halaman saya Bang. Wih, Udah siap ya mentalnya. Emang harus kayak gitu sih karena ya kita tuh nggak tahu ke depannya ya. Kita nggak tahu ke depannya tiba-tiba kita ditempatin di sini, tiba-tiba di sini. Ya kayak cerita yang saya tadi, tiba-tiba saya di Nusa Kambangan, tiba-tiba udah di Jakarta lagi gitu kan. Yang mana awalnya kita ngeliat hutan, habis itu ngeliat kota gede gitu kan. Jadi ada rasa kaget juga sih sebenarnya. Oke. Jadi kalau kegiatan di kampus pasti diawali dengan apel dong. Iya kan? Ada apel. Betul, Bang. Nah, gue pengen nanya nih. Pas kegiatan apel itu seingat saya itu ada kita menyerukan yel-yel. Masih ada nggak sih? Masih ada. Masih ada. Masih ada. Boleh dong kita coba bareng-bareng ya? Merefresh ya, merefresh boleh. yang dulu-dulu masih ingat atau enggak Nah, nih? ya kita flashback lah sedikit-sedikit gitu kan ya. Sekitar udah berapa tahun sih kita? Berapa tahun berarti itu? Lulus satu tahun baru. 1 Ingat sih? tahun. Iya, baru 1 tahun lulus. Masih ingat lah dikit-dikit. Oke, yang mimpin saya, oke? Siap. Oke, masih ingat Kita nggak ya coba ini? Apa kabar pemasyarakatan? Dasar. Enggak ya? Gimana sih, ada-ada lah. Gimana? Izin, Bang. Boleh. Ya. Sok tahu. Apa kabar Taruna? Dahsyat, luar luar biasa. biasa. Taruna Siap, Poltekip. Poltekip. Poltekip, Poltekip, Poltekip. Yes, Poltekip. Kerja, kerja, huha. Poltekip, kerja, kerja, huha. Poltekip, Poltekip, Poltekip. Yes. Merah, Semangatku, putih, jiwaku, merah putih, kebanggaanku. BPSDM, Menuju cerdas, cerdas dan dan berhak berhak mulia. mulia. Pemasyarakatan, Pasti, pemasyarakatan, pasti, pemasyarakatan, pasti. Poltekip, Optimis, dahsyat, luar biasa. Poltekip, Prestasi, dahsyat, luar biasa. Poltekip, Profesional, dahsyat, luar biasa. salam pembaruan. Kami pasti. Wih, dewasa. Udah beda Nggak, BPSDM-nya. soalnya kenapa tadi saya pengen mimpin? Soalnya agak rada-rada lupa gitu loh yang tadi. Jadi makanya saya, biasa yang mimpin kan. Ternyata yaudahlah, salah tadi. Ternyata sudah berbeda zaman. Iya. Ini sebentar lagi kan ada pembukaan nih sekolah ikatan dinas. Bolehlah kalian apa yang pengen kalian sampaikan kepada adik-adik kita yang ada di rumah mungkin yang pengen masuk ke Poltekip. Sedikit memberikan tips and triknya. Nah, iya seperti boleh. itu. Tips dan triknya gimana? Coba silakan. Untuk para calon taruna yang ingin mendaftarkan diri ke Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, yang pasti pertama adalah niat yang baik, niat yang benar, dan juga restu dari orang tua. Kemudian jangan lupa untuk belajar, karena untuk SKD yang diperlukan adalah belajar. Jadi untuk kalian juga selain itu semua, kita harus mempersiapkan fisik kita, pembinaan fisik, karena untuk fisik sendiri itu sangat dinilai di penerimaan kedinasan ini. Nah, terus yang gak kalah penting yaitu fisik. Kalian harus melatih fisik kalian, mulai dari lari, push up, pull up, sit up, dan juga saturan. Dan untuk calon taruni mungkin ada chinning, seperti itu. Dan itu harus dilakukan dengan benar supaya nanti nilai kalian bagus dan juga mendapatkan hasil yang maksimal. Oke. Persiapkan diri dengan semaksimal mungkin lah ya. Iya. Seperti Dan itu. jangan lupa juga disiapkan berkas-berkasnya. Jangan sampai ada yang ketinggalan.
Kalau untuk tesnya nanti ada kabar-kabar nggak? Apa masih di daerah atau udah langsung ke? Dan tanggal berapa nih? Iya. Untuk pendaftaran yang tahun ini dimulai dari tanggal 1 April sampai dengan 30 April 2023. Oh, udah buka ya berarti Udah. ya kemarin, hari yang lalu. Jadi untuk teman-teman atau adik-adik yang ada di rumah, kalau misalnya ada minat untuk bergabung di Poltekkip, silakan mendaftar di tanggal. 1 sampai dengan 30 April 2023. Nah, jangan lupa dipersiapkan berkas-berkasnya dan juga persiapkan mental dan fisik kalian agar dapat bergabung seperti kakak-kakak yang ada di sini. Gitu. Udah lama nih kita nggak berkunjung ke Poltekkip. Wah iya, jadi ada pengen flashback gitu ya, Iya. jalan-jalan. Mau ke tahu Poltekkip. nih masih sama atau enggak ya kan kondisinya seperti kita Taruna dahulu. Kalau Talia dulu kangennya di tempat-tempatnya di mana? Apa di kantin atau di auditorium? Di auditorium sih. Bukan. Di mana? Perpustakaan. Oh, di perpustakaan. Karena Kalau kita tadinya- dulu itu tempatnya IS atau Nyoro. Masih ada nggak masih? Masih ya? Masih nggak? Masih. Nggak sih, kalau saya tuh yang paling saya kangen itu yang jelas kantin sih. Makan dan bisa nyicil bayar gitu. Bude utang bude. Oke, mungkin itu aja ya. Terima kasih buat Ulia dan Alia udah mampir ke sini. Semoga nanti kita bisa bertemu di hari baik selanjutnya. Dan juga kan nih kita punya rencana nih mau main ke kampus dan kita ngarep juga ya bisa ketemu Ulia sama Ulia dan Alia lagi. lagi ya kan. Nanti minta tolonglah di bawah jalan-jalan keliling kampus. Walaupun kita udah tahu juga sih di mana-mana ya posisi Siap, masuk Bang. kampus ya. Ya. Pasti ada perubahan-perubahan kan, sedikit banyak ya gitu. Oke, mungkin itu aja. Nantikan episode kita jalan-jalan ke kampus Taruna Poltekkip. Jangan sampai dilewatkan karena bakal ada kegiatan-kegiatan seru. Kita bakal melihat bagaimanakah kegiatan-kegiatan Taruna yang ada di kampus Poltekkip. Mungkin cukup ya obrolan kita hari ini. Sampai jumpa lagi di Voice of Correction. Let's Let's talk talk about about C. Bye-bye. Makasih ya.